Halo guys, ketemu lagi sama gue Faisal di Uzon Tech. Apa kabar kalian semua yang udah liburan panjang nih, mudik, jalan-jalan, pulang ke kampung halaman. Oh iya, sebelumnya mohon maaf lahir batin, selamat lebaran buat kalian yang merayakannya. Maafin kita tim Uzon kalau ada salah-salah. Dan kalian juga kalau ada salah-salah ke kita maafin, tenang, kita mah lapang dada orangnya. Nah, harusnya sih gue tuh sekarang bikin konten, entah itu unboxing, first impression, atau review, tapi jujur barangnya tuh belum ada. Tapi katanya sih bakal dateng hari ini. Ya gimana ya, belum dateng nih barangnya. Paket. Itu tuh ternyata. Come on. Hup. Barangnya gede guys. Oke, butuh cutter cuy, butuh cutter. Oke, sip. Aduh, kita buka aja. Ini kayaknya isinya sih smartphone ya. Coba kita lihat ya. Penasaran? Gue juga penasaran sih. Smartphone baru Xiaomi ternyata. Redmi A2. Wah, masuk juga ke Indonesia ya ternyata. Buat kalian yang nggak tahu, jadi smartphone ini tuh baru aja ngeluncur di beberapa negara. Dan ini adalah smartphone Android Go. Kayaknya udah lama banget ya Xiaomi nggak ngeluncurin smartphone dengan Android Go. Android Go itu, kalau buat kalian yang nggak tahu, itu adalah sistem Android, sistem operasi Android yang udah disesuaikan ulang, yang udah dikurangin, nggak terlalu berat, dan itu cocok buat smartphone dengan spek kentang. Spek kentang itu ya spek yang nggak lemot sih, tapi yang terbatas lah, karena memang target marketnya adalah entry level ataupun low end. Nah, Redmi A2 sendiri kalau di luar negeri sana harganya memang belum diumumkan sebenarnya ya. Tapi kalau ngelihat dari spesifikasinya, dari desainnya sih harganya kurang lebih sekitar 1 jutaan aja. Tapi kita nggak tahu karena di Indonesia sendiri launching hari ini. Jujur, jadi tim Uzon jadi salah satu yang pertama berarti yang kedapetan buat nyobain Redmi A2. Tapi gue masih belum tahu nih informasi harganya berapa. Tapi nanti bakal kita masukin di kolom deskripsi harga resmi dari smartphone ini. Well, karena masih plastikan, sebelum kita pakai harusnya kita unboxing dulu, terus kita cari tahu apa aja fitur-fitur dan spesifikasi dari Redmi A2. Stay tune terus. Tada! Ini dia isi dari box Redmi A2. Untuk smartphone murah sih ini masih lengkap ya, masih dapat kabel charger, meskipun masih bentuknya micro USB, belum USB Type-C, dan juga belum support fast charging. Jadi adapternya sendiri cuman 10 watt aja nih kecepatannya. Oke, kita kesamping-sampingin dulu biar fokus ke smartphone-nya. Ini dia Redmi A2. Di sini ada 4 fitur utama dari smartphone ini, termasuk spesifikasinya. Ini anehnya sih, ini anehnya dari brand-brand China. Gue agak membingungkan ketika smartphone sejutaan yang prosesornya Unisoc itu biasanya cuman dicantumin prosesor octa-core, tapi minimal MediaTek itu diliatin mereknya. Meskipun kita tahu nih buat para reviewer, seri ini tuh ya seri yang kelas bawah gitu, nggak terlalu ngebut-ngebut banget, ya kinerjanya lumayan pas lah. Terus juga ada fitur di sistem kameranya, layarnya, dan juga baterai jumbo dari Redmi A2. Oke, kita buka plastiknya. Wih, keren juga sih ini untuk sebuah smartphone murah ya. Bodi belakangnya sendiri teksturnya kayak ini sebenarnya ini plastik sih. Ini plastik polikarbonat, tapi dibikin dengan tekstur ala-ala kulit sintetis. Emang sih tekstur kulit ini
lumayan populer nih sekarang di smartphone Android lintas segmen, mulai dari low end, middle sampai flagship, pakai tekstur yang sama. Tapi buat yang HP murah, emang nggak pakai vegan leather, nggak pakai kulit sintetis, ya cuman plastik tapi dibikin teksturnya mirip kayak kulit. Kurang lebih sama lah rasanya kayak Poco M5 kali ya ini teksturnya. Dan warnanya sendiri bagus loh ini untuk sebuah smartphone yang murah. Nggak kelihatan murahan sih, tapi ya kelihatan emang plastik banget. Kelihatan banget nih di bagian bingkai kameranya yang nggak terlalu menonjol, tapi material plastiknya kelihatan banget kalau dari sini ya. Jadi ada 2 kamera di sini, terus juga ada LED flash dan ada tulisan AI kamera juga. Oke, kita kletek bagian layarnya. Sip. Sambil gue nyalain, sebuah smartphone kelas entry sekarang desainnya udah macem-macem ya gayanya ya. Dan Redmi A2 sendiri desainnya masih agak mainstream, masih pakai, kalau ibarat Samsung tuh ini Infinity V, jadi masih pakai notch di bagian atasnya. Dan kelihatan cukup jelas di sini bezel bagian bawahnya atau bagian dagunya tuh lumayan tebal, tapi kiri kanannya agak tipis, nggak tipis banget, tapi lumayan lah buat sebuah smartphone yang harganya di bawah 2 juta. Ukuran layarnya sendiri 6,52 inci dan resolusinya HD+ alias 720 x 1600 pixel. Oke, sambil gue nyalain, ini dari tadi mentok di logo Mi. Ya, kita tahulah, nggak usah ngarapin banyak kalau untuk prosesor kelas entry mah. Cukup nyala, nggak nge-lag, ya standar-standar aja itu udah cukup bagus sih kalau menurut gue ya. Ini pengaturan awalnya, kelihatan banget di sini Android Go itu memang lebih lebih simple, lebih sederhana tampilannya, dan emang ditujukan buat smartphone kelas kentang. Konsepnya kurang lebih sama aplikasi Google Go, YouTube Go gitu ya. Jadi ya aplikasi itu tetap punya fungsi yang kayak aplikasi pada umumnya, pada aplikasi standarnya, tapi beberapa fitur pendamping lainnya tuh emang dikurangin biar smartphone yang spesifikasinya rendah kayak gini tetap bisa berjalan dengan maksimal. Oke, kita atur-atur dulu. Kelihatan ya, bezel bagian bawahnya tuh kayak, kalau buat orang yang biasa pakai smartphone menengah ke atas, ini kayak ganggu aja gitu. Mendingan sekalian aja bagian atasnya dibikin bezel juga, jadi ya kelihatan simetris. Kalau ini kayak simetris enggak, tapi bagus sih. Gimana selera sebenarnya, tapi ya buat gue kayak kurang banget gitu dengan bezel di bagian bawah yang cukup tebal. Tapi ya lumayan lah buat smartphone kelas entry. Ya, ini dia tampilan awal dari Android Go-nya Redmi A2. Kita lihat. Tuh, beda banget ya sama MIUI. Jadi, ini tuh kayak fusion MIUI dan juga Android stock. Karena notification bar-nya tuh kayak Android stock, lihat. Kita lihat coba ya, sistem operasinya dia pakai, ya dia udah pakai Android 13 Go Edition. Keren juga sih untuk smartphone harga sejutaan. Terus juga udah versi yang terbaru pula, build numbernya Go Edition kelihatan di sini. Dan ada fitur-fitur utama dari MIUI, ada memory extension, bisa nambah sampai 2 GB. Ngomongin soal spesifikasinya, tadi kan udah layar ya. Jadi spesifikasi dari Redmi A2 sendiri, RAM-nya 3 GB, terus storage-nya 32 GB, dan prosesornya pakai MediaTek Helio G96. Nah, dengan memory extension, berarti RAM dari smartphone ini bisa mencapai 5 GB up to-nya ya. Lumayan menarik loh ini fitur-fiturnya. Terus untuk sistem Android-nya kalian ya udah langsung dapat security patch yang terbaru juga. Fitur-fitur lainnya ada gestur juga. Wah, keren sih. Ada gestur navigation, jadi kayak bezel-less juga. Bukan bezel-less, nggak ada tombol virtual di bawahnya. Wih, keren sih ini buat smartphone Android Go.
ada fitur-fitur buat ngaktifin Google Assistant juga, terus ada one hand mode. Oke, ada banyak fitur bawaan MIUI sih di sini yang menarik buat kalian pakai ya. Jadi nggak terlalu kosong banget lah ibaratnya. Untuk fitur layarnya sendiri kelihatan di sini ada dark mode, lumayan. Panel IPS LCD-nya dark mode-nya ini sendiri dibikin nggak terlalu gelap, tapi agak lebih ke gimana ya? Coklat, bukan coklat tua kali ya. Lebih ke yang penting nggak terlalu gelap, tapi masih enak buat dipakai. Dan ada fitur adaptive brightness juga. Keren sih ini. Ada night light juga, lumayan. Ada outdoor mode. Terang banget layarnya, dan ada fitur lift to wake. Jadi buat ngaktifin layar tinggal diangkat aja smartphone-nya pas lagi disimpan di atas meja. Ada tema juga dan banyak fitur lainnya sih di sini. Oke, ada sistem apps updater, harus connect, berarti ini ke Google Play Store mungkin ataupun toko aplikasi dari MIUI sendiri. App drivernya ini ya emang sih fusion MIUI dengan Android stock, dan yang menariknya di sini nggak ada bloatware yang ganggu. Khas MIUI, kalian tau lah ya, MIUI itu menurut gue subjektif, emang salah satu OS yang kurang gitu ya dibandingin sama One UI ataupun Color OS buatan Oppo misalnya, ataupun Fantouch OS dari Vivo. Karena selain ada iklan di aplikasi bawaannya, bloatware-nya itu ganggu banget. Nah ini Android Go di Redmi A2, bloatware-nya nggak ada sih. Ada beberapa kayak Spotify, ada YouTube Musik, tapi ada Netflix juga, tapi menurut gue itu bukan bloatware ya. Bloatware tuh kayak aplikasi-aplikasi yang ganggu, yang nggak berguna, tapi nggak bisa dihapus gitu. Nah di MIUI itu banyak banget aplikasi kayak gitu. Untuk spesifikasi lainnya, smartphone ini udah ditopang sama baterai 5000 mAh, dan seperti yang gue bilang tadi, dia nggak support fast charging, cuman support 10 watt aja. Dan untuk kameranya, jadi ada dua kamera di sini, 8 megapiksel untuk kamera utama dan sensor key VGA untuk kamera sekundernya. Terus kamera depannya pakai sensor 5 megapiksel. Aplikasi kamera sendiri ini MIUI banget ya. Ada fitur-fitur standar di sini, ada HDR tapi nggak ada auto HDR. Terus ada aspek rasio, kalian bisa pakai di sini, ada grid lines, ada tilt shift juga. Oke, lumayan lah ya. Terus untuk perekaman videonya, kalian bisa ngerekam video sampai 1080p di 30 fps. Ada fitur potret di sini dan ada fitur dimor kayak time lapse dan juga shorts video. Untuk kelengkapan fitur di kameranya sih lumayan bagus ya. Ini HDR-nya ada non, ada on. Antara ada autonya atau enggak, tapi ini kayaknya nggak ada autonya sih, soalnya ini nyala terus dari tadi. Coba kita ngejepret sedikit ya pakai kamera Redmi A2. Oke. Lumayan bagus untuk sebuah kamera 8 megapiksel. Warnanya emang kelihatan pucat ya. Emang sih, apa sih yang kalian harapin dengan sensor 8 megapiksel dan juga sistem pencitraan yang terbatas di Android Go. Tapi untuk urusan detail dan warnanya emang lumayan buat kelas smartphone dengan kamera utama 8 megapiksel. Memang ada kurang di bagian noise di sudut-sudut, apalagi saat mengatasi cahaya yang berlebih di satu titik fokus. Nah, untuk kamera selfie-nya coba kita lihat. Ada HDR juga di kamera selfie-nya, 5 megapiksel, kayak halus banget ya ini mukanya. Oke. Coba. Iya sih, warnanya emang ditingkatin, tapi secara software, tapi untuk detailnya emang kayak lebih halus aja gitu. Ya emang sih 5 megapiksel, resolusinya pasti lebih rendah, dan galeri bawaannya di sini adalah Google Photo. Oke. Dan ada fitur autocorrect juga. Lihat, keren banget. Itu dia first impression, unboxing juga dari smartphone Xiaomi terbaru yang launching di Indonesia.
Redmi A2. Sampai sekarang harganya masih belum tahu, tapi kalian bakal kita infoin harganya di kolom deskripsi, dan jangan lupa juga buat ngakses situs uzone.id karena di situ bakal lengkap, kita jabarin spek lengkap, hands-on, ya impresi saat pakai Redmi A2 sendiri. Like videonya, kasih komen, share juga jangan lupa. Subscribe channel Uzone Tech buat tahu informasi terkini, update, review lengkap dari dunia pergadgetan. Gue Faisal, mohon maaf lahir batin sekali lagi, dan sehat-sehat selalu buat kalian semua. Bye!